Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan jejak para salafus sholih. Kali ini akan dijabarkan beberapa nasihat penting dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nasihat yang pertama, berbohong dan iman. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Waspadalah terhadap kebohongan, karena kebohongan jauh dari iman." Ibnu Al-Qayyim berkata dalam Al-Fawaid, jadi, setiap perbuatan baik, baik lahir maupun batin, berasal dari kebenaran, dan setiap perbuatan buruk yang merusak, baik lahir maupun batin, berasal dari kebatilan dan kebohongan. Nasihat yang kedua, nasihat yang menakutkan. Umar bin Khattab pernah memasuki Abu Bakar, semoga Allah meridhoi mereka berdua, dan mendapati dia menarik lidahnya. Dia berkata, "Oh, apa yang kamu lakukan?" Abu Bakar menjawab, "Inilah yaitu ucapan saya, yang telah membawa saya begitu banyak masalah." Nasihat yang ketiga, penyimpangan dalam meninggalkan sunnah. Abu Bakar Al-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Aku tidak akan meninggalkan apapun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali aku juga akan melakukannya. Karena saya takut jika saya meninggalkan salah satu perintah dan caranya, saya akan menyimpang." Catatan penting. Setelah merekam narasi ini, Ibnu Battah menyatakan, "Ini, saudara-saudaraku, adalah sidik terbesar mukmin sejati, yaitu Abu Bakar takut bahwa dia akan jatuh ke dalam penyimpangan jika dia meninggalkan salah satu perintah nabinya. Damai dan berkah Allah besertanya." Lalu apa yang akan terjadi di masa di mana orang-orang mencemooh nabi mereka dan perintah-perintahnya, dan bersaing satu sama lain dan pamer dalam menentangnya dan mengolok-olok sunnahnya? Kami memohon kepada Allah untuk melindungi kami dari tergelincir dan untuk menyelamatkan kami dari perbuatan jahat. Nasihat yang keempat, makan sahur selambat-lambatnya, sunnah puasa. Salim bin Ubaid meriwayatkan, "Saya dulu tinggal di rumah Abu Bakar. Suatu malam, dia berdoa selama yang Allah kehendaki. Dia kemudian berkata kepada saya, 'Pergi dan lihat apakah fajar telah dimulai.' Jadi saya pergi, kembali dan berkata, 'Putih telah naik di langit.' Jadi dia berdoa selama yang Allah kehendaki, lalu berkata lagi, 'Pergi dan lihat apakah fajar telah dimulai.' Saya keluar, kembali dan berkata, cahaya menyebar dan menjadi kemerahan, yang kemudian dia berkata, 'Sekarang bawakan saya minuman saya, yaitu minuman saya makan sebelum fajar, atau as-suhur.'" Nasihat yang kelima, melakukan dosa dengan ringan. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Salah satu dosa terburuk adalah orang yang menganggap enteng dosanya." Nasihat yang keenam, nasihat Abu Bakar kepada Umar di ranjang kematiannya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berada di ranjang kematiannya, dia memanggil Umar, semoga Allah meridhoi mereka, dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai Umar, dan ketahuilah bahwa Allah memiliki amalan yang dikerjakan untuknya di siang hari yang tidak diterimanya jika dilakukan di malam hari, dan dia memiliki amalan yang dikerjakan untuknya di malam hari yang tidak diterimanya jika dilakukan di siang hari. Dia tidak akan menerima amal tambahan atau nafilah kecuali jika kamu memenuhi amal wajib." Timbangan orang-orang yang timbangannya di hari kiamat hanya akan menjadi berat karena mereka mengikuti kebenaran di dunia dan itu berat bagi mereka. Dan timbangan di mana kebenaran akan ditempatkan besok benar-benar layak untuk menjadi berat. Dan timbangan orang-orang yang timbangannya ringan pada hari kiamat hanyalah ringan karena mereka mengikuti kebatilan di dunia dan itu adalah hal yang ringan bagi mereka.
dan timbangan di mana kepalsuan akan ditempatkan besok benar-benar layak untuk menjadi ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut para penghuni surga dan menyebut mereka dalam konteks perbuatan terbaik mereka, dan mengabaikan perbuatan jahat mereka. Maka ketika saya mengingat mereka, saya berkata pada diri saya sendiri, saya khawatir saya tidak akan termasuk dengan mereka. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan penghuni neraka dan menyebut mereka dalam konteks perbuatan terburuk mereka dan menolak perbuatan terbaik mereka. Maka ketika saya mengingat mereka, saya berkata, saya berharap saya tidak akan berada di antara mereka. Para penyembah Allah harus selalu dalam keadaan harapan dan ketakutan. Mereka tidak boleh berharap harapan yang lemah tentang Allah dan mereka juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jika kamu mengikuti nasihat saya ini, tidak ada orang yang tidak bersama kamu sekarang yang lebih kamu cintai daripada kematian, dan itu pasti akan datang kepada kamu. Tetapi jika kamu mengabaikan nasihat ini, tidak ada orang yang tidak bersama kamu sekarang yang lebih dibenci daripada kematian, dan kamu tidak dapat menghindarinya. Demikianlah 6 nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak salafus sholih dan kelak dikumpulkan bersama mereka serta bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Bagikan juga ke yang lain agar bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi